له رب الأرض والسماء وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد أسمى الأسياء وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته إلى يوم الثواب والجزاء فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik hidayah beserta hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam tercurahkan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Tidak kita sadari dan tidak kita rasakan, setiap hari, setiap detik ajal kita semakin dekat, umur kita semakin bertambah, ajal kita semakin dekat menghampiri kita. Tidak kita rasakan umur kita sudah bertambah. Kemarin kita sudah menjalankan hari raya Idul Adha. Setelah beberapa tahun kita menjalankannya, itu artinya umur kita sudah bertambah, yang artinya ajal kita semakin dekat menghampiri kita. Sebagaimana salah dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Setiap kita akan mengalami ajal, akan didatangi, dijemput oleh ajal kita, kematian. Dan ketika kematian tersebut sudah datang, la yastaqdiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak akan bisa ditunda dan tidak bisa dimajukan lagi. Setiap manusia, kita semua akan mengalami ajal kematian. Namun yang perlu kita renungkan, setelah kematian tersebut, keadaan nasib kita itu seperti apa? Bagaimana yang kita imani dan kita ketahui setelah kematian, yaitu di alam kubur, kita masuk ke alam barzakh atau alam kubur. Di situ ada dua keadaan yang salah satunya kita alami, kalau tidak nikmat kubur, yaitu siksa kubur daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang baik, orang-orang yang beruntung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya nikmat kubur, sehingga dia merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa di dalam kubur. Orang-orang yang tak mendapat nikmat kubur dikatakan nikmat makan harus tidurlah engkau wahai ahli kubur seperti tidurnya orang di malam pengantin malam pertama. Orang yang ketika malam pertama dia mengalami kesenangan yang sangat luar biasa sehingga tidak terasa subuh sudah datang begitu cepat. Orang-orang yang ada di dalam kubur dapat nikmat dari Allah. Tidak dirasakan lamanya dia berada di dalam kubur, tiba-tiba sudah datang hari kiamat, cepat benar datangnya kiamat, sebagaimana pengantin melewati bangku malam begitu cepat luar biasa. Sebaliknya kalau orang tersebut dapat nikmat siksa kubur daripada Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam penderitaan dialami. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian kepada umatnya, sangat memperhatikan keselamatan umatnya di dunia, di alam kubur dan di akhirat yang Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kita daripada siksa kubur, membuat kita dapat nikmat kubur daripada Allah Subhanahu wa taala. Siksa ataupun nikmat kubur ataupun alam kubur adalah salah satu hal gaib yang wajib kita imani kepada Allah, yang wajib kita imani, merupakan berita gaib yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang sudah dipastikan oleh Rasulullah masuk ke dalam surga. Seorang sahabat yang oleh Rasulullah sudah dipastikan dia sebagai penghuni surga. Ketika suatu hari dia sedang menangis luar biasa, tangisannya begitu dahsyat sampai
air mata yang membasahi jenggotnya yang begitu panjang dan tebal. Nangis Sayyidina Utsman bin Affan, lalu ditanya oleh sahabat yang lain, "Ya Amirul Mukminin, wahai Umar bin Affan, ma yubkika? Apakah yang membuat engkau menangis wahai Utsman bin Affan?" Dijawab oleh Utsman bin Affan kepada sahabat yang lain, "Wahai sahabat, bagaimana saya tidak menangis? Saya teringat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah suatu hari pernah bersabda menjelaskan tentang keadaan alam kubur. Kata Nabi, "Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Fa inna minhu sahibuhu wa ma ba'dahu aysar. Wa in lam yajum minhu wa ma ba'dahu ashaddu minhu." Rasulullah suatu hari bersabda, kata Nabi, "Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah." Saya nangis karena teringat tentang alam kubur sebagaimana disabdakan oleh Nabi. Kata Nabi, "Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah." Kuburan itu adalah rumah pertama, tempat pertama daripada tempat-tempat akhirat yang akan dialami, yang akan ditempati atau dilalui oleh manusia. Ketika manusia ini sudah keluar dari dunia lewat kematian, di situ akan memasuki alam gaib, alam barzakh dan yang lainnya. Maka tempat pertama yang ditempati oleh manusia adalah alam kubur. Fa inna jaminhu sahibuhu wa ma ba'dahu aisar. Kalau orang menghuni tersebut dia selamat dari siksa kubur, dia mendapat nikmat kubur dari Allah, selamat daripada siksa kubur, maka ba'dahu aisar, maka kehidupan setelah alam kubur, alam barzakh yaitu alam akhirat, aisar akan mudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam kubur kita mendapat nikmat-nikmat dari Allah, maka menandakan di akhirat nanti akan mengalami kemudahan-kemudahan saat kita dihisab oleh Allah, saat kita ditimbang amalnya oleh Allah dan lainnya. Tapi sebaliknya kata Sayyidina Utsman bin Affan, "Wa illam yanju minhum wa ma ba'dahu ashaddu minhum." Kalau penghuni kubur tersebut tidak selamat daripada siksa kubur, mendapatkan siksa kubur dari Allah, maka ba'dahu ashaddu minhum, maka kehidupan setelah alam kubur yaitu alam akhirat asyaddu minhu, akan mengalami kesulitan lebih sulit daripada kesulitan yang dialami saat di dalam kubur. Itu yang membuat saya menangis. Apakah amal-amal saya ini bisa menyelamatkan saya dari siksa kubur? Apakah saya ini mendapat nikmat kubur atau siksa kubur dari Allah Subhanahu wa taala? Itulah sahabat yang membuat kita, yang membuat saya menangis. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita amalan yang menyebabkan kita selamat dari siksa kubur. Apa saja amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi? Yang pertama, Nabi kita Muhammad mengajarkan kita sebuah doa yang dibaca sebelum salam dan setelah bil alamin innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Doa ini adalah doa kita memohon perlindungan kepada Allah daripada siksa neraka. Wa min adzabil qabr, kita perlindungan dari Allah daripada siksa kubur. Agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada siksa kubur yang begitu luar biasa sakitnya. Diajarkan oleh Nabi, Allahumma sebelum kita assalamualaikum di dalam salat, setelah bil alamin innaka hamidum majid, jangan salam dulu. Kita baca doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Amalan ini, doa ini kalau dibaca istiqomah, insyaallah akan menyelamatkan kita daripada siksa kubur, mendapat nikmat kubur daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di berikutnya, apa saja amalannya? Imam Abdul Lais As-Samarkandi menjelaskan di dalam kitabnya Tauhidul Ghafilin, beliau mengatakan, "Faman arada an yanjuwa min adzabil qabr fa alayhi an yulazima arba'at asya'." Barang siapa yang ingin selamat daripada siksa kubur, lazimi, istiqomahkan, amalkan 4 perkara. 1 yaitu muhafadhatus shalawatil khamsi, menjaga salat 5 waktu.
Kita sholat 5 waktu ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama manusia masih hidup, akalnya masih berfungsi, diwajibkan oleh Allah, tentu dengan kondisi yang berbeda-beda. Kalau orang sehat, tentunya dia harus sholat berdiri. Orang tak bisa berdiri, duduk, terlentang dan seterusnya. Kalau orang tersebut bisa berdiri, maka berdiri. Tapi kalau kita ada di tengah lautan tak bisa berdiri, sholat duduk. Diwajibkan kita menghadap kiblat bagi orang yang mampu menghadap kiblat. Tapi kalau kita ada di tengah lautan dan tahu arahnya kiblat, di situ wajib sholat sebisa mungkin. Sholat diwajibkan oleh Allah dengan berbagai macam kemudahan tadi. Yang kedua kata Rasulullah, wa qira'atul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Rajin membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, wassadaqah, bersedekah. Terakhir, wakasratul tasbih, banyak bertasbih. 5 amalan yang salah satunya apabila kita bisa kerjakan akan membuat kita selamat daripada siksa kubur. Semoga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu mengamalkan salah satu daripada 5 perkara yang menyelamatkan daripada siksa kubur, yaitu berdoa sebelum salam di ketika sholat 5 waktu, menjaga sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, bersedekah, kemudian memperbanyak tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam